Ya, shalom, saudara yang terkasih. Shalom. Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom. Kita telah tiba di waktu yang kita sepakati, jam 7 malam, setiap hari Sabtu khususnya. Hari ini kita akan melanjutkan kelas pemuritan kita lagi. Dan kali ini kita masuk di dalam pertemuan yang kelima dalam term yang kedua. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah materi yang disebut doa penyembahan. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, dalam kasih karunia-Mu kami ada di malam ini, dan kami akan masuk dalam belajar bersama mengenai firman-Mu, khususnya dalam suatu strata pemuritan, di mana kami akan mempelajari materi-materi yang sangat berguna bagi kehidupan iman dan rohani kami, dan teristimewa pengetahuan kami akan firman-Mu akan semakin diperluas lagi. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kelas pemuritan kami malam ini. Minta bimbingan Tuhan dan campur tangan Tuhan Yesus, sehingga segala kegiatan kami ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara yang terkasih yang sudah ambil bagian di dalam waktu ini, kita akan bersama-sama belajar kali ini dengan sebuah topik doa penyembahan. Di dalam doa penyembahan ini kita harus mengerti dulu apa definisi dari doa penyembahan. Doa penyembahan adalah doa untuk memuliakan Tuhan karena keagungan dan kemuliaan yang dimilikinya selama-lamanya. Ya. Jadi definisi ini kita bisa lihat dengan jelas di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 3 hingga 4. Ya, ayat ini kita baca, bunyinya demikian. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Ya, dari dua ayat ini, saudara-saudara, membukakan wawasan pengenalan kita mengenai doa penyembahan. Nah, doa penyembahan ini di dalam isinya yang kita sudah lihat di dalam kitab Wahyu pasal 15 ini, di situ tertera kata kehadiran, kemuliaan. Ya, ini menandakan bahwa Allah yang maha mulia itu harus dipuji oleh umatnya. Jadi inilah nyanyian pujian. Ya, jadi di dalam memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dalam doa penyembahan bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata maupun nyanyian. Ya, jadi di sini tentunya dari isi kitab Wahyu pasal 15 ini itu mengajar kita bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam doa.
kata-kata atau isi doa mengenai doa penyembahan kita itu berisikan tentang kemahakuasaannya Allah, keadilannya dan kebenarannya, bahkan jalan-jalannya, pekerjaannya itu besar dan ajaib. Nah, itulah isi daripada doa penyembahan. Tentunya ini di dalam doa penyembahan ini juga pernah dilakukan oleh Musa pada saat dia keluar dari tanah Mesir. Ya, kalau kita melihat ini seperti yang diungkapkan dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 3 sampai 4, bentuk doa penyembahan dan ini yang telah dilakukan Musa di dalam kehidupannya. Ya, itu jadi bentuknya ya, bentuk dari doa penyembahan seperti yang tadi ya. Jadi di dalam kita berdoa, kita tentunya tidak selamanya isinya hanya meminta ya atau memohon segala yang kita butuhkan. Tetapi kali ini doa penyembahan adalah kita mempersembahkan puji-pujian kepada Allah tentang kebesarannya, tentang keadilannya, ya, yang sudah terungkap dalam kitab Wahyu tadi ya. Jadi tentunya kita belajar, saudara-saudara, belajar menerapkan doa penyembahan ini. Karena doa penyembahan ini ibaratnya adalah sebagai sesuatu kekuatan kita. Ya, iman kita yang kita miliki itu berisikan pujian kemuliaan kepada Tuhan. Ya itu ya saudara-saudara. Jadi tentunya ini menjadi penjelasan yang lengkap di dalam uraian mengenai doa penyembahan. Seterusnya, saudara, kita mau melihat manfaat doa penyembahannya. Kita harus tahu bahwa setiap doa kita mempunyai manfaat. Maka doa penyembahan juga akan memberi manfaat kepada kita. Ya, ialah memberi kekuatan iman di dalam menghadapi kesulitan atau kesusahan di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, jadi kesulitan dan kesusahan yang datang tentunya dari iblis dan dunia yang memusuhi Allah dan umatnya. Jadi di sini uraian ini manfaat doa penyembahan ini kita melihat saudara-saudara bahwa doa kita ketika kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kemuliaannya itu sebenarnya memberikan kekuatan bagi kita. Karena apa? Karena kita tidak mampu menghadapi kesulitan, bahkan kesusahan yang dikerjakan iblis di dunia ini. Dan bahkan dunia ini sendiri yang masih bersekutu dengan iblis, mereka bersama-sama memusuhi Allah dan umatnya. Nah, itulah sumber-sumber kesusahan dan kesulitan ya. Tentunya kalau kita melihat kehidupan duniawi, semua kehidupan mereka adalah ada di dalam keberdosaan. Iblis menciptakan keberdosaan itu menguasai dunia. Dan dosa itulah yang disebut sebagai musuh terhadap Allah dan umat Allah di bumi ini. Nah, itulah sumber-sumber kesusahan, saudara-saudara. Nah, di dalam menghadapi pekerjaan iblis di dunia ini, tentunya kita mempunyai strategi, yaitu strategi dengan melakukan doa penyembahan. Nah, doa penyembahan ini itu akan kita pakai untuk melawan iblis. Ya, kita mau melihat contoh tadi, bagaimana Musa keluar dan menjadi pemenang bersama umat Israel ketika keluar dari Mesir, di mana Mesir adalah tempat penjajahan dan mereka telah melewati
laut Teberau dalam perjalanan mereka. Nah, ini menandakan bahwa itu adalah sebuah kesulitan dan sebuah kesusahan yang ada di dunia yang dikerjakan iblis. Nah, Musa melakukan doa penyembahannya dia di hadapan Allah. Nah, itulah gambaran mengenai doa penyembahan ya, manfaatnya. Jadi tentunya kita tahu bahwa iblis bisa dikalahkan dalam seluruh programnya dan seluruh strateginya hanya memang di dalam nama Yesus, tetapi di dalam praktek kita adalah doa penyembahan. Baik, selanjutnya kita melihat berikutnya di dalam uraian ini bahwa doa penyembahan itu ketika kita lakukan, ya, kita melihat itu merupakan cara untuk berperang melawan iblis. Ya, jadi kalau kita tahu bagaimana mau melawan iblis, ya kita harus tahu memakai sarana. Sarananya ialah doa penyembahan. Ya, jadi saudara-saudara, kita kalau mengerti alam atau dunia spiritual, maka dunia spiritual itu kita harus tahu bahwa di situ iblis berada. Area di mana iblis berada itu dunia spiritual. Segala strategi-strategi iblis tidak bisa kita pahami dengan akal kita. Tetapi hanya bisa kita mengerti bila kita bersekutu dengan Kristus Yesus dan firman-Nya. Maka di dalam menghadapi semua strategi iblis, iblis mempunyai program dan strategi untuk menghancurkan semua orang di muka bumi agar manusia itu mengalami kebinasaan dan penghukuman di neraka. Nah, strategi inilah yang kita harus tahu apa. Yaitu iblis selalu menawarkan perbuatan dosa-dosa kepada umat manusia. Supaya manusia selalu berbuat dosa. Ya, selalu menolak kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah strategi iblis. Nah, di dalam melawan strategi iblis seperti ini, kita hanya bisa melakukan dengan sesuatu strategi yang Tuhan sediakan juga, yaitu doa penyembahan. Apa isi doa penyembahan yang kita sudah lihat tadi di dalam kitab Wahyu? Yaitu soal pekerjaan Tuhan yang besar dan adil, mujizat, keagungan. Nah, itu penuh dengan keagungan Tuhan. Maka keagungan Tuhan itulah yang menghancurkan strategi iblis. Jadi kita melihat bahwa kita sedang berperang melawan iblis dan malaikatnya. Oleh karena kita mengagungkan Allah kita, yakni Tuhan Yesus, yang telah mengalahkan iblis melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, jadi ini saudara-saudara di dalam sebuah peperangan kita melawan iblis, kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 54 bagian B sampai 57. Ya, kita baca ayat ini. Dikatakan begini, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, jadi kemenangan kita terhadap dosa dan maut itu adalah karena Yesus Kristus. Ya. Jadi Yesus Kristus telah mengalahkan iblis, yaitu dosa dan maut itu. Ya. Jadi tentunya kalau kita melihat dosa adalah sebuah pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan oleh iblis pada mulanya dan disebarluaskan kepada manusia. Nah, jadi sumber utama di sini kita melihat bahwa iblislah yang menjadi pelopor
pelaku dosa. Nah, Yesus menghadapi iblis. Dengan kematian Yesus di kayu salib dan kemudian mati, dikuburkan pada hari ketiga bangkit, itu Yesus telah mengalahkan iblis. Karena maut dan kematian itu adalah akibat daripada dosa. Dan itu adalah pekerjaan iblis di dalamnya. Maka ayat 54 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Jadi maut tidak menang atas Yesus Kristus. Maut dikalahkan oleh Yesus Kristus. Maka kita yang percaya kepada Yesus Kristus pun beroleh kemenangan. Itulah sebabnya doa penyembahan itu merupakan isi mengenai karya Kristus terhadap dosa dan iblis. Dan kita melihat ayat yang dikatakan begini, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, nah ini kita, telah memberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus kemenangan. Jadi ini saudara-saudara, maka doa penyembahan adalah doa berperang melawan strategi iblis dan kita beroleh kemenangan. Nah ini saudara-saudara, jadi makna atau manfaat daripada doa penyembahan ialah sesuatu sikap rohani iman kita berperang melawan iblis. Selanjutnya kita lihat di dalam kitab ini ayat 25 ini kitab Kisah Rasul pasal 16. Di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah ini saudara-saudara, sebuah kisah di mana Rasul Paulus dan Silas, di mana mereka berdua memberitakan Injil di kota Filipi. Di situ mereka ditolak oleh orang-orang di Filipi dan mereka kemudian dibawa ke pemerintah dan mereka kemudian dipenjarakan. Nah, saudara, kita melihat ketika mereka dalam penjara, itu mereka dibelenggu. Dibelenggu artinya dirantai. Tidak bisa seorang pun yang bisa melepaskan itu. Nah, ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah tentang kemenangan dan melakukan doa penyembahan, di situ terjadi gempa bumi. Nah, dari gempa bumi itu menghasilkan apa? Menghasilkan, yaitu memutuskan belenggu-belenggu yang merantai mereka dan rantai semua orang yang ada di dalam penjara. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa di sini Tuhan menang terhadap dosa atau iblis yang mendatangkan kesulitan, membuat kesusahan terhadap manusia, khususnya hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil. Nah, kita melihat bahwa praktek Paulus melakukan doa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, tentunya di sini mengandung makna doa penyembahan. Karena penyembahan itu berisikan puji-pujian kepada Allah tentang kemuliaan Allah dan keadilan Allah atau kebesaran Allah. Nah, di situ saudara-saudara kita melihat bahwa praktek ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, jadi tentunya kita melihat betapa manfaat doa pujian doa penyembahan ini. Jadi tentunya kita semua di dunia ini sekarang ini melihat banyak kesulitan dan kesusahan, ya.
tentunya kita harus sadar bahwa kesulitan dan kesusahan itu pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis. Itulah sebabnya di dalam doa penyembahan kita harus terus melakukannya. Kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karya kebangkitannya dari antara orang mati itu akan mendatangkan mujizat. Nah, ini saudara-saudara, jadi kita harus mengerti makna doa penyembahan sehingga kita tidak perlu ragu atau tidak perlu merasa asing terhadap doa penyembahan. Jadi doa penyembahan ini terdapat di dalam Alkitab. Jadi semua itu sudah dipraktekkan baik oleh Rasul, ya, oleh Rasul Paulus, baik juga oleh Musa, ya. Bahkan dikatakan juga di dalam kitab Wahyu juga di situ orang-orang kudus memuji Allah, memuliakan Allah dengan doa-doa penyembahan mereka. Ya. Selanjutnya kita melihat lagi, kita melihat berikutnya isi doa penyembahan itu ya. Kita melihat motif dari doa penyembahan adalah agar kita sebagai pelaku doa menemukan kemenangan dari kesulitan di dunia ini dan keluar sebagai pemenang. Artinya segala hambatan iblis di dunia ini, ancamannya dapat kita hancurkan melalui doa penyembahan. Jadi saudara-saudara, saya mau membawa kita kepada alam spiritual ya, bahwa menghancurkan strategi iblis itu tidak bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa dilakukan dengan kemarahan. Tidak bisa dilakukan dengan kita menghancurkan atau membuat kegaduhan di tempat-tempat umum. Tidak bisa. Kita bisa menghancurkan strategi iblis yang mau membuat banyak kesulitan di dunia ini dengan doa penyembahan. Nah, jadi kita harus tahu rahasia ini ya. Jadi ini sebuah rahasia, ini sebuah solusi yang kita harus miliki, bahwa di dunia ini kita sedang berhadapan dengan iblis. Ya. Jadi iblis, kehadiran iblis di dunia ini itu membawa kesulitan bagi manusia. Dialah yang menghancurkan kehidupan manusia. Seluruh upaya manusia dihambat. Kecuali kalau manusia tunduk kepada dia, baru dia membukanya. Dia memberikan cara-cara kotor, melakukan segala aktivitas di dunia dengan cara-cara jahat, baru di situ tidak ada hambatan. Jadi kalau ada orang yang ingin keluar dari kesulitan, tapi tidak mau melakukan doa penyembahan, maka dia akan bertemu dengan tawaran iblis, yaitu dengan cara melakukan kejahatan, dosa-dosa untuk keluar dari kesulitan. Dan itu banyak orang terjebak sekarang ini. Banyak orang mau keluar dari kesulitan dengan melakukan kejahatan-kejahatan. Baik itu kalau dia di tingkat bisnis dia melakukan penipuan, kalau dia di tingkat pejabat dia melakukan korupsi, kalau dia di tengah-tengah masyarakat luas dia bisa saja melakukan perampokan, penipuan. Ya itu cara-cara yang iblis tawarkan. Dan semua manusia akhirnya terjebak dengan dosa. Nah ini saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya kita harus mengambil jalan yang benar untuk melawan strategi iblis itu, yaitu dengan doa penyembahan. Maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang benar, orang-orang yang beriman untuk menghadapi iblis. Jadi banyak orang yang terjebak, jadi jangan kita menyalahkan manusia. Kalau ada orang terjebak dengan dia tidak tahu bagaimana keluar dari kesulitan, dia melakukan kejahatan, maka yang kita doakan supaya dia bertobat. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena dia sedang mengalami kesulitan, tapi dia tidak tahu bagaimana menemukan cara yang terbaik. Nah, maka kita
Kitalah yang mengetahui ini dengan mempelajari doa penyembahan, kitalah yang melakukan doa penyembahan. Dan kita bisa menolong orang-orang lain yang tidak tahu cara melakukan yang terbaik untuk mengatasi kesulitan. Kita bisa mendoakan mereka, menasihati mereka supaya mereka bertobat dan datang kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan lalu melakukan doa penyembahan. Nah ini saudara-saudara ya, jadi doa penyembahan itu adalah sebuah strategi iman dari orang benar untuk melawan iblis yang sedang melakukan kesulitan. Jadi kesulitan yang kita sedang hadapi di dunia ini itu sumbernya dari setan, iblis. Dan kita melawan iblis itu supaya kesulitan-kesulitan dan kesusahan itu bisa lenyap, bisa hilang. Nah itu ya saudara-saudara. Jadi pemahaman ini kita harus tahu dengan benar. Apa yang kita lakukan doa penyembahan itu manfaatnya apa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu manfaatnya ini, maka kita bisa lakukan di dalam doa, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, 2-3 orang, atau bersama rekan-rekan jemaat lainnya di satu gereja. Nah, jadi doa penyembahan ini, itulah manfaatnya ya, isi doanya. Sekarang kita lanjut berikutnya, kita mau melihat doa penyembahan itu ya dapat dilakukan dengan kata-kata. Jadi kata-kata itu artinya bahasa ya, bahasa biasa. Tapi juga bisa dengan nyanyian rohani yang mengagungkan Allah kita. Contoh, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Itu nyanyian. Itu tentang uh, memproklamasikan atau memproklamirkan ya, memberitakan tentang pekerjaan Allah yang memberkati, yang memberikan kemenangan. Nah itu nyanyian dengan nyanyian. Tetapi kalau kita dengan kata-kata, contoh kita berkata, hanya di dalam Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa dan maut. Dan kita akan mengalahkan iblis dengan strateginya, yaitu kesulitan-kesulitan yang dia buat, baik kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam kesehatan, kesulitan di dalam ketentraman. Nah, itu yang kita hadapi. Dan kita tahu kesulitan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ya, di sekitar kita. Dan tentunya kita lihat di tempat pekerjaan bisa saja. Dan itulah kita lakukan itu baik secara pribadi di dalam kamar ataupun ketika kita ada di satu tempat yang kita sedang bekerja, kita dapat menggunakan atau mengucapkan kata-kata itu secara pribadi kita di hadapan Tuhan dan bahkan di tengah situasi yang sulit. Nah ini ya, jadi ini praktek ini harus kita bisa lakukan supaya itu tidak menjadi asing. Dan ini kita harus belajar melakukan yang kita sudah tahu. Kita lihat ya, itu sebuah contoh. Jadi ayat yang ada di dalam Alkitab baik di kitab Wahyu maupun kitab Korintus menjadi dasar bagi kita untuk memahami doa penyembahan. Jadi di sini kesimpulan bahwa di dalam aktivitas doa kita dan dari hari lepas hari selalu ada doa penyembahan. Maka kita melihat saudara-saudara di dalam doa-doa kita bagikan atas doa permohonan dan doa penyembahan. Maka doa permohonan kita meminta segala sesuatu. Kita berdoa penyembahan. Kita berperang melawan
iblis. Jadi doa permohonan kita meminta dari Tuhan untuk memelihara dan menyertai. Dan doa penyembahan adalah kita terlibat berperang melawan iblis dan strateginya yang ada di dunia ini, yang kita lihat saat-saat ini, yang iblis selalu kerjakan ialah membuat kesulitan, ya, membuat kegaduhan, kekacauan, ya, itu banyak macam yang iblis bisa kerjakan untuk menghancurkan hidup dan masa depan manusia. Ya, sampai di sini uraian mengenai doa penyembahan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang ingin memberikan pertanyaan, atau mungkin ada hal-hal yang ingin juga mengajukan sebuah pengalaman menghadapi sesuatu yang sulit, tetapi belum menemukan jawaban. Nah, itu bisa disampaikan juga. Ya, sekian materi ini, dan saya memberikan waktu bagi saudara-saudara yang ingin mengajukan suatu pertanyaan. Ya, dipersilakan. Bagaimana? Apakah ada? Ya, kalau belum ada, saya pikir ini sudah jelas bagi kita, ya. Jadi jelas, Pak. Jadi ini materi ini bagi kita hari ini menambah pengetahuan kita mengenai doa lagi. Jadi hari ini kita belajar, dan diharapkan kita sudah bisa masuk di dalam mempraktekkan. Saudara-saudara, kali ini kita belajar walaupun hanya 1 jam, tapi kalau kita ingin memperdalamnya, kita berdoa lagi supaya kita sama-sama bisa melakukan ini. Karena Tuhan menghendaki kita itu hidup dalam kemenangan, bukan dalam kegagalan, terintimidasi terus dengan tipu daya setan. Dan tentunya di sini kita harus tahu bahwa hanya bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus kita bisa keluar dari kesulitan, keluar dari permasalahan yang dibuat oleh iblis dengan berbagai cara. Seperti seolah-olah kita dibelenggu, tidak bisa keluar dari masalah. Contoh, kita melihat tadi Paulus dalam penjara dibelenggu. Tetapi karena dia berdoa penyembahan, terjadi mujizat, dilepaskan. Nah, itulah saudara-saudara. Ini sebuah konsep iman yang memang Tuhan sediakan bagi kita, manusia umatnya, di berbagai-bagai waktu dan tempat, di zaman-zaman yang terus mengalami banyak kesulitan dan bahkan bencana sekalipun. Jadi kita harus memperhatikan bahwa hanya dengan doa penyembahan kita dapat mengalahkan semua strategi setan, iblis di dunia ini, di dalam hidup kita. Dimanapun saudara tinggal, saudara lakukan doa penyembahan itu. Ya, jadi kita sudah tahu isi doa penyembahan itu, ya, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara pasti menang. Saudara harus melihat prinsip iman ini, bahwa kita tidak boleh berdiam diri, berpasrah. Itu sudah kejadian alam. Mau susah, mau sulit, tidak usah dilawan. Itu sama dengan kita itu
tidak mau bekerja, tidak mau keluar dari kesulitan. Kita orang pesimis, kita orang yang katakanlah putus asa, tidak mau terlepas dari tipu daya setan. Nah ini saudara-saudara. Jadi dengan ini saya memberikan tambahan sehingga kita itu memiliki motivasi bahwa kita harus keluar dari kesulitan. Ya, kesulitan tentunya kita sudah tahu itu dari iblis ya. Ya baik, Saudari Richa boleh bertanya yang telah melakukan apa namanya pengajuannya, silakan. Ya, baik Pak. Dari penjelasan kelas pemeriksaan hari ini, secara pribadi saya dapati sungguh sangat mengerti dan betapa besar kuasa dari doa penyembahan itu ya Pak ya. Jadi sudah tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan atau lesu ketika kita melakukan doa penyembahan. Karena kita melakukan peranan yang luar biasa ya, yaitu berperang melawan iblis. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan, tadi kan saat melakukan doa penyembahan, itu dilakukan bersama-sama, maksudnya 2 atau 3 orang. Kalau misalnya doa penyembahan itu dilakukan seorang diri dan di kamar, apakah memiliki dampak kuasa yang sama, Pak? Ya, baik. Pertanyaan Saudara Richa, baik untuk memberikan kita pengenalan konteks permasalahan ini. Baik. Ya, doa pribadi atau doa penyembahan secara pribadi ataupun bersama untuk sesuatu kesulitan itu tentunya bisa dilakukan di kamar, ya baik pribadi, dan saudara ketika saudara melakukan doa pribadi di dalam doa penyembahan ini, tentunya pemahamannya adalah untuk melawan strategi iblis yang sedang terjadi saat itu, yaitu dengan kesulitan-kesulitan yang dia sedang kerjakan di tengah-tengah lingkungan di mana saudara berada. Jadi ini berkisar di sekitar lingkungan saudara. Jadi kalau itu terjadi di lingkungan jauh dari saudara, itu kemungkinan tidak bisa dilakukan seperti itu ya. Karena ini memang ini bersifat berperang langsung berhadapan muka dengan iblis di lingkungan di mana saudara ada. Jadi ini kita melakukannya dengan sasaran seperti itu. Dan apakah itu berarti kita tidak perlu melakukan demi orang lain atau bangsa lain atau lingkungan yang jauh? Ya sebenarnya bisa. Cuma kita tidak bisa melihat efeknya. Ya, apakah sudah terjadi atau belum? Apakah sudah mengalami pemulihan atau belum? Dan tentunya kita melakukan ini untuk kita melihat secara real hasil. Ya, jadi tentunya kita doa ini untuk pribadi kita di mana kita tinggal dan kita berada. Ya, seperti tadi contoh ya, Paulus di penjara, dia sedang ada di penjara. Nah, hari itu dia melakukannya dan hari itu juga dia dilepaskan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita berdoa baik secara pribadi bisa saat saudara mengalami kesulitan, misalkan di tempat pekerjaan atau di lingkungan apa saudara tinggal, ya, atau saudara sedang melakukan perjalanan-perjalanan di mana di situ menghadapi suatu situasi yang buruk, ya, gitu ya. Nah, itulah bisa saudara lakukan di situ. Jadi dengan nyanyian, dengan doa penyembahan itu bisa saudara lakukan. Jadi itu jawabannya bagi saudara Richa mengenai doa pribadi bisa. Kalau doa bersama juga bisa kalau itu suatu lingkungan yang sama atau di mana saudara bekerja
bersama-sama dengan teman juga di lingkungan pekerjaan. Ya itu ya. Jadi itu jawaban saudari Rica bahwa bisa saudara lakukan untuk saudara pribadi di lingkungan saudara tinggal. Ya. Baik, terima kasih ya Pak penjelasannya. Ya, baik. Ya. Berikutnya mungkin ada yang lain bisa melanjutkan pertanyaannya. Ya, saudara, jadi kesulitan itu seperti saya bilang tadi, bukan saja soal situasi di lingkungan, tapi kalau soal penyakit, coba saudara perhatikan, di lingkungan saudara ada penyakit yang mewabah, entah penyakit demam berdarah atau COVID atau penyakit-penyakit yang mengalami atau menimpa banyak orang. Tahu-tahu di satu desa banyak orang sakitnya sakit yang sama, demam berdarah atau flu yang menular. Nah ini, saudara, ini penyakit ini bukan penyakit yang lazim, yang buat biasanya, tapi ini sebuah strategi setan, iblis, yang mau menghancurkan satu lingkungan itu, di desa itu, atau dimanapun itu persisnya. Pastinya bersifat massal, ya. Jadi entah apapun kejahatan secara massal, ya macam-macam. Jadi itu semua itu adalah sebuah strategi iblis. Nah, jadi semua ini kita harus paham kalau kita orang yang memiliki kepedulian terhadap kebenaran, maka kalau kita melihat sesuatu yang mau menghancurkan manusia, maka kita berperanan hanya masuk dalam doa penyembahan. Kita tidak bisa melakukan dengan cara-cara manusia yang secara fisik, karena fisik itu lemah menghadapi kondisi yang global, ya. Karena memang itu bersumber dari iblis. Nah itu, jadi kita harus tahu iblis itu pekerjaannya itu dia bersifat masif, meluas, bukan satu orang saja. Jadi iblis itu di dalam pengaruhnya itu bersifat masif, ya, meluas kepada banyak orang sehingga banyak orang mengalami kesusahan. Nah, jadi itulah kalau kita melihat, kita yang peduli, kita lakukanlah doa penyembahan. Peranan saudara di mana saudara tinggal, di situ saudara yang lebih tahu. Setiap peristiwa-peristiwa itu bersifat individu atau masif. Kalau individu itu alamiah. Kalau dia sakitnya, ya sakit alamiah, itu pribadi. Tapi kalau semua orang sakitnya sama, ya contoh ya tadi, ya itulah pekerjaan setan, iblis. Tidak mungkin bersifat alamiah kalau semua orang sakitnya sama di satu desa itu. Nah, itu pekerjaan setan. Makanya untuk mengatasi semua itu, saudara yang mengerti kebenaran Tuhan, saudara lakukan pujian penyembahan untuk mengusir setan itu dengan kerjanya, karyanya, strateginya yang mau menghancurkan manusia. Ya, di situ saya sudah sudah sampaikan. Kiranya kita semua memahami bagaimana kita melakukan doa penyembahan. Jadi doa penyembahan itu sudah merupakan wajib kita melakukannya. Walaupun
kita belum tahu di mana lokasi, tetapi yang penting itu sebagai sebuah antisipasi, ya, antisipasi kerohanian kita sehingga kita juga tidak gampang jatuh ke dalam pencobaan, ya. Jadi bukan saja lingkungan, kalau kita masuk di sebuah lingkungan yang di situ semua orang lingkungan itu ada di dalam sebuah kebiasaan berbuat jahat. Nah, tentunya kita perlu melakukan doa penyembahan agar kita terlepas dari ancaman kejahatan di sebuah lokasi yang kita pergi. Ya, gitu ya. Jadi pemahaman ini untuk pembelajaran bagi kita bahwa ada satu doa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai kelengkapan kehidupan doa kita. Ialah doa penyembahan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita. Yesus memberkati setiap saudara yang telah mengikuti pelajaran tentang doa ini, dan kiranya ada waktu ke depan kita akan masuk di dalam ujian, mempersiapkan diri kita menonton atau mempelajari lagi sekedar untuk memperkuat pemahaman kita sehingga kita sungguh-sungguh siap membekali diri kita dengan pengetahuan iman ini. Baik, kita masuk di dalam doa kita sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan atas penyertaan-Nya dan anugerah-Nya. Bersama-sama kita telah masuk di dalam pembelajaran ini. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami bersyukur lagi di malam ini karena kami telah mengikuti proses pembelajaran materi tentang doa penyembahan hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu agar mereka dapat menerapkan doa penyembahan di dalam diri mereka, di mana mereka tinggal dan bekerja, bahkan mereka beraktivitas hari lepas hari. Supaya mereka memperoleh kemenangan, terlepas dari pencobaan dan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dibuat oleh iblis di dunia ini. Dan biar pengetahuan kebenaran ini mendorong kami untuk memiliki sikap iman yang selalu waspada dan selalu aktif di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu sehingga di kemudian hari mereka adalah orang-orang yang selalu keluar sebagai pemenang di dalam hidup ini. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, baik, sekian saudara-saudara telah mengikuti pelajaran ini dan Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan masuk minggu depan dengan ujian dulu, baru kita lanjutkan lagi dengan materi berikut. Dan saya harap kita mengikuti ujian ini dengan tujuan untuk mempertajam wawasan kita saja. Oleh sebab itu kita dianjurkan menonton kembali atau mempelajari kembali materi yang lalu-lalu yang sudah disampaikan, agar ketika ujian itu kita sungguh-sungguh bisa menjawab dengan benar sesuai dengan tuntunan materi yang disampaikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, shalom. 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 Berarti. Berkati. Tante Yos. Halo. Selamat malam. Terlambat tadi karena HP dicas, Robert. Oh.
Oh, iya. Ibu Berta Tulak sudah lagi hadir. tidur. Ibu Yosepin, Ibu Tabita, Saudari Ritsa, Tuhan Yesus berkati. Ya, Ya, Pak. shalom. Shalom, Berta. Semangat. Minggu depan kita ujian ya. Iya. Ya, bisa jawab dengan benar. Dianjurkan menonton videonya lagi. Ya, selamat malam. Malam, Tuhan Yesus berkati. Ya. Berkati.